Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medika, kembali lagi bersama kami di podcast UMKM, Usut Masalah Kesehatan Masyarakat. Di podcast ini kami akan mengusut masalah-masalah kesehatan yang menjadi polemik di masyarakat. Sahabat Medika, semoga selalu dalam keadaan sehat. Bersama kita, alhamdulillah. Ada jedanya gitu ya. Sama kita alhamdulillah ini beruntung sekali dengan salah satu dokter keren dan favorit para sahabat Medika semua, yaitu Dr. Abdullah Ihsan. Amin. Spesialis kedokteran jiwa. Akhirnya alhamdulillah lancar. Beliau merupakan psikiater berpengalaman klinis yang juga praktik di Klinik Utama Medika Antapani. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas temanya apa nih dok? Sorry. Ini kebiasaan lupa ini. Berarti kita kurang konsen kayaknya. Semakin ditekan, semakin di depan ya. Bukan. Kita belum di-endorse sama yang itu ya. Oke, silakan endorse ya kalau begitu. Ada yang mau, silakan. Temanya di kesempatan kali ini adalah semakin ditekan, semakin kuat. Apakah benar? Kita bahas bersama-sama. Baik, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di live Medika sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat Medika semua. Gimana dok? Langsung aja? Langsung, ini kan sambungan ya. Kita sudah sempat diskusi beberapa pertanyaan, sekarang kita lanjutin beberapa pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Oke. Baik dok, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan semakin kuat dalam menghadapi tekanan? Ya, baik. Sebenarnya persepsi semakin kuat ini tiap orang beda. Hanya kalau saya diminta untuk menyampaikan semakin kuat yang mana yang baik, bukan tentang orang yang selalu kuat, selalu bisa berdiri tegak, bukan yang selalu tidak pernah menangis, tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah sedih, tapi orang yang sekalipun dia sempat ada masa sulit yang dia jatuh, tapi dia bangkit lagi. Jadi menurut saya orang yang semakin kuat yang diharapkan itu adalah yang bangkit dari masa sulitnya. Walaupun tadi nanti kita akan diskusi mungkin lebih dalam kira-kira apakah memang itu dibuat dengan memberikan tekanan atau enggak gitu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah benar tekanan dapat membuat seseorang lebih kuat secara mental? Ya, ini sempat jadi pertanyaan kita singgung sedikit juga waktu live waktu itu ya. Memang kalau kita nilai sebenarnya setiap orang punya modalnya masing-masing sebelum menghadapi tekanan. Misalnya, ada kayak misalnya gini deh, kita datang ke gym gitu kan, ada orang yang udah nge-gym setahun, ada yang nge-gym 6 bulan, ada yang nge-gym 2 bulan, ada yang nge-gym sebulan gitu. Kita melihat orang-orang yang berbeda-beda di situ latihannya. Pertanyaan saya, kalau misalnya Kang Hasan jadi pelatih gymnya, akan dikasih beban yang sama nggak? Nggak, akan dikasih beban yang berbeda sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Ada kan beban yang misalnya beban yang 50 kilo itu bagus buat yang udah 6 bulan atau setahun. Misalnya dikasih ke yang baru mungkin sebulan nge-gym gimana? Melehoi dok. Melehoi. Jadi memang begitu. Walaupun usianya sama ya, datangnya mungkin sama-sama usia 25 gitu. Tapi pengalaman sebelumnya berperan. Atau mungkin orang yang ya kita nggak tahu berapa lama udah nge-gym tapi pernah patah tulang. Bukannya kita bikin dia kuat, malah mungkin kita merusak tubuhnya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa dalam memberikan tekanan di sini sama orang itu atau pada orang, kita perlu tahu apa yang sudah terjadi sebelumnya. Setiap orang punya modal yang berbeda, masa lalu yang berbeda, dan cara menghadapi masalah berbeda. Termasuk ada orang yang punya dukungan, ada yang nggak punya dukungan. Ada orang yang kalau menghadapi masalah dia bisa cerita ke siapa. Ada orang yang pas ada masalah nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Banyak hal itu yang akhirnya menentukan apakah tekanan ini akan baik untuk membuat dia menjadi lebih kuat atau malah merusak. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah tekanan bisa membuat lebih kuat, banyak faktornya. Mungkin kalau saya sebutin satu-satu, harapannya kalau misalnya dia punya dukungan sosial yang baik. Yang kedua, mungkin kalau beban itu terukur lah, kita sudah ditakar bahwa ini adalah yang baik untuk situasi dia. Yang ketiga, tidak terus-terusan dibebani.
Bayangin misalnya orang udah setahun nge-gym ya, dikasih beban 10 kilo aja, cuma disuruh pegang seharian, tetap aja gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang kita perlu perhatikan. Tidak semua situasi, tidak semua orang sama, sehingga pemberian beban atau ketika menghadapi beban bisa berdampak berbeda tiap orang. Gitu. Baik dok, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah cara membedakan tekanan positif dan tekanan negatif? Kayaknya sempat dibahas ya dok. Kalau kemarin. tekanan positif itu saya jadi mikirin ruang operasi tau. Wah, tekanan udara. Beda. Baik. Ya ini juga pernah dibahas, mungkin singkat waktu itu, saya coba lebih lebar lagi di sini. Tekanan positif itu kalau kita sebagai kita sebagai orang yang menghadapi tekanan, yang paling mungkin kita lihat apakah itu positif atau negatif, lebih ke arah apakah itu meningkatkan produktivitas kita atau membuat kita menjadi tidak produktif. Apakah itu membuat kita semakin semangat menjalani hari atau membuat kita malah nggak pengen ngejalanin hari. Ini hal yang paling penting, paling mudah untuk kita lihat juga gitu. Jadi kok kayaknya kan ada yang kita kayak ini kerjaannya banyak nih, kayaknya gue semangat pengen dapat tujuan itu, semangat, produktif meningkat atau bahkan minimal setara gitu. Tapi kalau udah mulai berkepanjangan, wah banyak yang jadi tekanannya panjang, itu membuat kita malah jadi kayak kenapa sih nggak selesai-selesai, mulai turun, mulai nggak semangat. Bahkan perawatan diri yang tadinya mungkin sering olahraga, sering sosialisasi sama teman, sering mandi jadi nggak mandi kan. Tapi ya bener loh, kalau mandi itu udah mulai males kayak nggak mau mandi, nanti ke kantor lagi atau ke tempat belajar lagi bakal gini lagi. Nah ini yang membedakannya di situ. Kalau kita sebagai yang menghadapi tekanan. Kalau kita sebagai orang yang melihat orang lain atau kita sebagai atasan, sebagai pendidik melihat tekanan itu cukup apa enggak, menurut saya perlu ditanyakan personal. Kadang-kadang ada kecenderungan kita sebagai yang merasa tertekan ini itu ingin tampak tetap baik-baik saja. Habis itu orang yang sekitar kita malah melihatnya bahwa enggak, baik-baik aja dia mah, kayaknya nggak ada masalah gitu kan. Atasanmu bilang dia mah bagus kerjanya sampai sekarang juga bagus-bagus aja, jadi kayak dia nggak tertekan deh gitu kan. Ini ketika kita menjadi seorang atasan atau jadi pimpinan, jadi pendidik, jadi teman, banyak-banyaklah nanya untuk diskusi mungkin 2 menit, 5 menit aja. 10 menit kalau masih sibuk banget mah 2 menit, 5 menit. Gimana kabarnya hari ini? Baik, coba baiknya gimana? Itu kata kuncinya ya. Jadi setelah jawabannya, baik Pak. Baiknya gimana tuh? Itu kata kuncinya. Nanti mungkin dia akan cerita. Ya gitu-gitu aja gimana? Mau dong saya ceritain. Di situ kita mulai bisa tahu nih situasi yang dihadapi seperti apa sebenarnya. Nah, dari situ kalau ini orang kelihatannya sudah mulai sulit bekerja, kok kelihatannya dia mulai mengeluhkan pekerjaannya, mungkin nggak langsung kita lihat, oh berarti dia nih tertekan. Pegang sekali, coba minggu depan tanya lagi. Mungkin kalau kayak kita ujian lah, kalau ujiannya seminggu aja mungkin kita pas ujian ngeluh, tapi habis itu ya nggak apa-apa, wajar. Cuma kalau ternyata 2 minggu, 3 minggu kok kayaknya masih begini terus, itu sebaiknya jadi perhatian baik teman, pendidik ataupun atasan ketika kita ada di lingkungan yang mungkin besar tekanannya. Gitu. Baik, terima kasih untuk berarti saya agak mengulang. Berarti yang bisa menentukan tekanan itu positif atau tekanan itu negatif itu diri sendiri atau orang lain? Keduanya. Jadi yang paling baik adalah diri sendiri. Jadi ini persepsi ya. Tekanan itu persepsi. Mungkin bagi orang dia baik-baik aja. Mungkin bagi saya merasa tertekan. Padahal beban kerjanya sama. Misalnya gitu ya. Balik lagi, kita nggak bisa bilang bahwa mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kita kan nggak tahu di belakang orang ini ada apa. Mungkin di pekerjaan bebannya sama, tapi di belakang ada yang kerja sambil ngurusin apa, ada yang ngurusin hal yang lain. Menurut saya itu akan berbeda gitu. Atau mungkin dia kerja tempat ini sebelumnya sudah pernah ada masalah. Jadi tekanan dikit aja dia merasa sangat tertekan. Jadi tekanan itu persepsi, nggak bisa subjektif, nggak bisa kita samakan buat semua orang. Makanya ketika seseorang merasa tertekan, kita mesti tahu apa yang di belakangnya yang terjadi. Sehingga dari situ harapannya kalau memang tekanan ini berlebihan untuk dia bertumbuh, kita bisa modifikasi. Kalau misalnya tekanan ini malah kurang untuk dia bertumbuh, malah buat dia bosen, ya
kita tambah. Kalau memang butuh ya. Kalau enggak ya intinya lingkungan yang optimal itu dibutuhkan untuk perkembangan seseorang. Jadi tekanan yang pas, lingkungan yang pas itu mengembangkan, nggak berlebihan, nggak juga kurang. Ya baik, tapi dok, bagaimana kalau tadi seseorang itu mendapat tekanan tapi dia ingin terlihat kuat atau hanya pura-pura kuat, padahal di dalamnya rapuh. Iya. Ini kalau zaman sekarang mungkin banyak yang dengar namanya Duck Syndrome. Jadi kayak bebek itu kan kalau di atas sungai ya, kelihatannya kayak tenang aja, jalan, tenang. Tapi di bawah kakinya ripuh gitu ya. Nah, ini adalah situasi yang memang sering kita lihat gitu. Apalagi di, saya nggak tahu ya kalau di lingkungan lain, cuma lingkungan sekitar saya mungkin banyak orang yang apa ya, takut dibilang lemah kalau misalnya. Apalagi sebagai laki-laki. Waduh, itu bener loh, itu bener. Saya punya temen yang tahu bahwa dia sesungguhnya udah capek banget, cuma aduh tapi gimana kan, malulah gua gitu kan. Nah, situasi seperti itu yang memang kita mesti, makanya tadi mungkin dia nggak nyaman kalau nyampein ke semua orang atau menunjukkan ke semua orang. Kalau kita memang peduli sebagai teman, atasan, pendidik, kita langsung approach personal ke orang itu gitu. Jadi untuk orang-orang seperti itu, ketika memang ya mungkin kita ya sama ya, semua orang saya rasa nggak pengen terlalu banyak ngumbar lah gue lagi susah apa segala macam, tapi menurut saya temukan orang yang bisa dipercaya untuk cerita. Mungkin kalau saya bilang sehebat-hebatnya siapa sih, Messi lah, Ronaldo lah, siapa pasti tetap punya pelatih. Bukan pelatihnya lebih jago menurut saya, tapi mungkin pelatihnya bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh dia. Jadi itu yang diharapkan ketika cerita sama orang, diskusi sama orang, mungkin dia punya perspektif lain. Bukan untuk langsung diterima, belum tentu, cuma minimal kita memperkaya aja. Oh iya juga ya, mungkin saya tertekan karena ini, mungkin ini penyebabnya, atau mungkin yang lain penyebabnya, atau mungkin biar saya bisa lebih jujur sama diri sendiri, bukan kayak kelihatan tenang tapi dalamnya rapuh. Saya bisa, mungkin bisa ikut terapi ya, atau mungkin saya bisa ngelakuin aktivitas bikin seneng ya. Itu biasanya nggak kepikiran kalau kita lagi tertekan. Orang lain yang mungkin dalam situasi yang lebih baik bisa memberikan insight itu. Harapannya gitu ya. Nah, untuk sahabat Medika dok, kalau misal dia malu bercerita ke orang lain atau tidak punya dukungan, apakah bisa berkonsultasi langsung ke dokter Ihsan sebagai psikiater? Boleh ya, boleh. Karena konsep kami baik dari psikolog maupun psikiater di Medika Antapani punya konsep positif psikologi atau positif psychiatry. Jadi kita tidak hanya mencari orang yang sedang sakit terus dibuat menjadi biasa saja, tapi orang yang sedang dalam kondisi yang normal atau biasa saja ini kita optimalkan sampai ke fungsi yang terbaik buat dia. Gitu. Jadi jangan nunggu, sama kayak kalau kenapa sih kan ibu hamil juga nggak nunggu keguguran dulu baru datang ke dokter kandungan gitu kan. Bagaimana cara anaknya biar berkembang bagus, pas lahir baik situasinya. Sama, kita pun berharap kalau misalnya mau datang ke psikolog psikiater nggak usah nunggu dulu. Toh juga nggak ada masalah kok untuk diskusi sebentar, mungkin kita punya insight yang lain, minimal punya teman cerita lah, paling minimal. Gitu. Teman cerita ke psikiater langsung. Baik, terima kasih dok untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tanda-tanda jika tekanan mulai berdampak negatif pada kesehatan? Iya, itu dampak negatifnya paling utama produktivitas kita menurun ya. Maksudnya yang selama ini kita bisa mengerjakan segala sesuatu baik, kita jadi nggak konsen, kita jadi merasa nggak mampu mengerjakan ini, merasa pengen nyerah, itu udah kondisi yang jelas. Apalagi kalau kita udah mulai menutup diri dari orang, kayak udahlah gue nggak mau cerita sama siapa-siapa lah, udahlah gue diem aja lah, atau udah nggak usah terlalu banyak involve, udah mulai menarik diri dari lingkungannya, bahkan makan udah males atau makan terlalu banyak, jadi tidurnya susah atau tidur terlalu banyak, itu udah menjadi gambarkan bahwa tekanan sudah berlebihan. Sekali lagi, mungkin solusinya ada, mungkin kita bisa kurangin bebannya atau kita tambah supportnya. Mungkin kita bisa buat bebannya jadi lebih tertata sehingga nggak semuanya harus dikerjakan dalam satu waktu, atau mungkin kita coba bisa delegasikan kepada orang lain. Solusi-solusi ini biasanya ketika kita dalam tekanan agak sulit kepikiran.
Ini yang tadi saya sampaikan, mungkin kita bisa diskusikan sama profesional sehingga ada pilihan yang nggak harus langsung protes, nggak, kita bisa pikirkan banyak solusi lain. Baik dok, terima kasih. Tapi untuk tekanan sendiri itu sifatnya permanen nggak ke seseorang dok? Ketika tekanan itu sudah merusak, apalagi di usia mungkin kecil sampai muda ya, mungkin kalau saya bilang di bawah 18 tahun, otak kita itu kayak dipahat. Jadi tekanan itu bisa membentuk cara pikir, pola pikir, trauma itu bisa mempengaruhi banyak hal di kita. Nah, kalau ditanya tekanan itu akan berdampak permanen apa enggak, sebenarnya balik lagi. Kalau kita menyelesaikan semuanya sendiri, mungkin akan berdampak jangka panjang. Tapi kalau kita punya support yang lain, kita menyelesaikan atau menghadapinya nggak sendiri, ya kita bisa berbagi. Kasarnya kita bisa sharing lah masalahnya apa. Dampak itu harapannya, dampak beban itu, dampak tekanan itu harapannya nggak permanen gitu. Kalaupun dia berdampak jangka panjang, ya harapannya tidak negatif. Baik dok, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran self-care dalam mengelola tekanan sehari-hari, mendorong praktik self-care yang bisa membantu memperkuat mental? Self-care ini tricky ya. Tricky-nya karena gini, dalam tekanan, dalam situasi ditekan gitu, self-care itu kita merasa bahwa kita memenuhi semua yang kita mau deh. Gue mau self-care, gue mau makan enak. Gue mau self-care, gue mau nonton aja terus. Gue mau self-care, gue mau tidur terus. Self-care itu adalah bagaimana memberikan porsinya semuanya pada waktunya. Kalau kita selama ini membuat jadwal di kalender, membuat jadwal di agenda, itu bikin jadwalnya kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Ketika ada jadwal nonton, main game, rekreasi, tolong tuliskan juga jadwalnya. Jadi biar itu di blok, nggak kelihatan kosong. Emang ada sesuatu yang mau kita lakukan. Oh kita mau nonton, oh kita mau rekreasi. Tujuannya apa? Biar kita tetap, kan nggak lucu ya kalau kita pengen self care terus kita makan enak, banyak, mahal, duit habis, nggak care lagi, habis itu kita stres. Self care semua kerjaan dilupakan, terus nggak dikerjain sama sekali, masa depannya ya nggak self care juga tuh. Jadi self care adalah mungkin pacing down. Jadi yang tadinya wah sehari mengerjakan 3 kerjaan, sekarang kerjain 2 aja, 1 waktunya dipakai buat rekreasi. Itu self care. Oh 1 waktunya dipakai, wah ini mah boleh, mau misalnya, oh saya mau nonton aja, oh saya mau pijit, mau apa boleh. Tapi jangan sampai itu membuat kita jadi nggak melakukan yang lain. Self care itu adalah menyayangi diri kita masa kini dan masa depan. Ya, bukan berarti menyayangi kita masa kini terus habis itu masa depannya lupa. Kita makan banyak, mahal, terus masa depannya kere, nggak punya duit gitu. Jadi self care adalah menyayangi masa kini, masa depan. Termasuk artinya kalau kita stres mengerjakan 3 pekerjaan tadi, masa depannya kita bisa bahaya nih kalau makin stres. Makanya kita ganti sama rekreasi sehingga masa kini tetap optimal, masa depan tetap bisa berjalan gitu. Jangan sampai awalnya self care jadi self carry. Waduh, self care guys, nggak punya duit. Ternyata yang barusan pertanyaan terakhir dok. Baik. Seperti biasa setelah membahas pertanyaan, apakah ada tambahan dari dokter? Iya, baiklah. Mungkin sahabat Medika pernah dengar yang namanya resiliensi ya. Resiliensi itu adalah yang tadi saya sebutkan di awal, mungkin kemampuan untuk bangkit dari masa sulit. Bukan orang yang selalu kuat dan selalu tampak hebat, selalu tampak berdiri tegak, tapi orang ini menyadari saat dia sedih, menyadari saat dia emosional, tapi dia tidak terlarut dalam itu dan bisa kembali bangkit setelah itu. Tentunya dalam membangun resiliensi, kekuatan mental itu bukan semata-mata ditekan terus, tapi ketika memang tekanannya kecil, ya diselesaikan sendiri. Ketika tekanannya besar, ada supportnya. Ketika misalnya sulit menghadapi masa depan atau mungkin goal yang mau dicapai, ada yang membimbing. Jadi tekanan itu mesti ada. Kasarnya kalau mungkin ada yang nanya, ini hubungannya sama anak kecil gimana dok? Biasanya kan kita pengen ngedidik anak, pengen ngasih dia kedewasaan, tapi takut memberikan tekanan. Yang kita lakukan sebagai pendidik, baik orang tua, guru, ataupun dosen adalah membimbing. Contoh, Pak, motor saya rusak.
Kalau yang kasar yang ngemanjain, ya udah sini papa, pokoknya papa tinggal aja biar papa yang ngurusin, papa yang bawa ke bengkel, nanti kamu taunya udah jadi aja. Nggak seperti yang kita harapkan. Nggak juga dengan cara, gimana sih kamu tuh motor tuh rusak? Namanya juga motor ya, namanya mesin ya bisa rusak. Jadi yang bisa lakukan mungkin adalah, oh gitu rusaknya waktu itu ada apa? Iya waktu itu ngelewatin air. Jadi kalau ngelewatin air motornya bisa rusak ya? Iya pak, kira-kira kemana ya? Coba kamu cari kira-kira bengkel yang deket di mana? Bimbing. Oh di sini pak. Ya udah ke sana ya. Nanti papa bareng sama papa ke sananya. Dia tetap involved, dia tetap terlibat dalam penyelesaian masalah, tapi ada yang mendampingi dan membimbing. Itu yang membuat ketika tekanan atau masalah itu akan jadi pembelajaran, bukan jadi trauma. Karena kalau kita tekanan dan masalah itu dibiarkan mengerjakan sendiri ya, takutnya malah berdampak buruk. Sehingga yang kita mau bangun, kalau kita mau bangun resiliensi, mari kita dampingi, mari kita support orang yang sedang dalam tekanan, bukan untuk mengambil alih masalahnya atau mengambil alih pekerjaannya, tapi kita dampingi agar dia tetap bisa mengerjakan tugasnya atau menyelesaikan masalahnya dan tetap merasa nyaman kalau kita bisa bantu secara support, mungkin emosional, instrumental ataupun yang lain. Gitu mungkin. Baik, terima kasih banyak dok atas ilmunya di kesempatan kita kali ini. Udah mulai oleng guys, kapten. Agak serak. Demikian sahabat Medika, podcast kita di kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ihsan. Untuk sahabat Medika yang pertanyaannya ingin dibahas di podcast, silakan langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa juga tonton live IG Tanda di IG @medikaantapani setiap hari Jumat jam 3 sore. Terima kasih kepada sahabat Medika Antapani. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Medika Antapani, solusi kesehatan keluarga. Audio Jungle.